Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan materi farmakologi dasar kita dengan materi drug-drug interaction atau interaksi antar obat. Sebagai pendahuluan, interaksi adalah situasi di mana suatu zat mempengaruhi aktivitas obat, yaitu meningkatkan atau menurunkan efeknya, atau juga menghasilkan efek baru yang tidak diinginkan atau direncanakan. Ya, jadi interaksi ini terjadi antara dua jenis obat yang dimana salah satunya ini mempengaruhi aktivitas dari obat yang lainnya. Apakah dia meningkatkan efeknya ataukah menurunkan efeknya, juga ataukah menghasilkan efek baru yang kita tidak inginkan. Untuk interaksi sendiri terdiri dari tiga jenis interaksi. Yang pertama adalah interaksi farmasetika. Dalam interaksi farmasetika, ini terkait dengan inkompatibilitas atau ketidaktercampuran antara bahan yang satu dengan bahan yang lainnya. Seperti pada saat kita memformulasi suatu sediaan obat, di mana kita harus memperhatikan antara zat-zat aktif senyawa obat yang digunakan dengan zat tambahan yang digunakan itu tidak mempunyai inkompatibilitas antara satu dengan yang lainnya. Karena kenapa? Jika mempunyai inkompatibilitas, maka kestabilan suatu sediaan itu maka tidak akan terjamin, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah interaksi farmakokinetika. Nah, interaksi farmakokinetika ini adalah interaksi yang terjadi pada saat obat itu berada di dalam tubuh, ya, bagaimana jalan yang dilalui oleh suatu obat itu di dalam tubuh hingga dia kemudian menimbulkan efek dan hingga diekskresikan keluar dari tubuh. Kemudian yang ketiga adalah interaksi farmakodinamika. Nah, interaksi farmakodinamika ini adalah interaksi yang terjadi antara dua jenis atau lebih obat yang kemudian berlangsung pada proses-proses farmakodinamika obat tersebut. Yang pertama adalah interaksi farmasetika. Nah, interaksi farmasetika di mana sebelum obat itu masuk ke dalam tubuh, maka senyawa obat ini dan bahan-bahan lainnya itu mempunyai sifat-sifat fisikokimia tertentu, ya, dan pastinya akan mempengaruhi aktivitas-aktivitas kimia antara masing-masing bahan tersebut. Nah, dalam praktek kliniknya, campuran puyer, kemudian obat suntik, dan ketika kita mencampurkan larutan infus dengan suatu obat, kerap kali terjadi interaksi farmasetika di dalamnya. Makanya dalam membuat suatu puyer perlu diperhatikan antara bahan-bahan tambahan, misalnya sakarum laktosa misalnya, ya, yang ternyata itu mempunyai interaksi dengan obat phenytoin ketika dicampurkan dalam bentuk puyer, ya. Terlebih lagi dengan obat-obat suntik dan larutan infus yang biasanya kemudian ini ditambahkan atau diencerkan dengan larutan-larutan tertentu, ya, dalam praktek kliniknya. Nah, ini perlu diperhatikan, ya, karena jika terjadi inkompatibilitas atau reaksi kimia antara satu bahan dengan bahan yang lainnya, maka secara otomatis obat tersebut tidak akan menimbulkan efek lagi. Nah, kemudian interaksi farmakokinetika ini akan berlangsung pada proses absorpsi, ya, kemudian proses distribusi, proses metabolisme, dan proses ekskresi. Sedangkan untuk interaksi farmakodinamika ini akan terjadi pada interaksi dengan reseptor dan interaksi secara fisiologis.
kita akan membahas terlebih dahulu tentang interaksi farmakokinetika. Nah, interaksi farmakokinetika adalah interaksi yang dapat menimbulkan efek pada proses di mana obat tersebut diabsorpsi, kemudian didistribusikan, dimetabolisme, dan diekskresikan, atau biasa disebut dengan ATME interaction, ya, di mana ATME ini adalah singkatan dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Nah, kita bahas dulu satu persatu, ya, mulai dari proses absorpsi. Nah, apa yang terjadi pada apa yang terjadi pada obat pada interaksi dalam hal proses absorpsi ini, ya. Jadi banyak obat yang kemudian atau bukan lagi banyak, ya, tapi hampir, ya, lebih banyak obat yang kemudian diberikan secara oral, ya, dibandingkan dengan secara parenteral, ya. Nah, di mana obat yang diberikan secara oral ini otomatis akan melalui proses absorpsi, yang kemudian proses absorpsi ini akan melewati membran mukosa dalam saluran gastrointestinal, ya, baik itu obat itu diabsorpsi di bagian lambung ataukah di bagian duodenum. Nah, umumnya interaksi yang terjadi di sini adalah terjadi di dalam terjadi di dalam usus, ya, terjadi di dalam duodenum, yang kemudian akan menghasilkan sesuatu yang kemudian efeknya itu adalah menurunkan, ya, dibandingkan dengan meningkatkan absorpsi, ya. Jadi interaksi yang terjadi pada tahap absorpsi ini dia lebih kepada menurunkan absorpsi daripada meningkatkan absorpsi, ya. Jadi saya misalkan suatu obat A kemudian akan mempengaruhi absorpsi dari obat B, ya, tetapi dalam hal ini adalah dia akan menurunkan absorpsi dari obat B, bukan kemudian meningkatkan absorpsi dari obat B, ya. Nah, untuk proses interaksi apa saja yang kemudian dipengaruhi itu terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah menurunkan laju interaksi, ya, ini, ya, decrease the rate of absorption, ya, menurunkan laju absorpsi, dan juga akan mengubah total dari senyawa obat yang diabsorpsi, ya. Jadi ada dua jenis interaksi atau efek yang terjadi pada interaksi pada tahap absorpsi. Yang pertama adalah menurunkan laju absorpsi, dan yang kedua adalah mengubah total senyawa yang kemudian diabsorpsi. Seperti itu, ya. Nah, di sini diberikan contoh, ya, untuk obat-obat yang diberikan dalam multiple dose, ya, dalam waktu kerja yang lama dalam multiple dose seperti antikoagulan, di mana laju absorpsinya ini menjadi tidak penting, ya, tidak penting, tetapi jumlah obat yang diabsorpsi ini tidak akan berubah, ya. Nah, kemudian dikatakan lagi, ya, selain itu obat-obat yang diberikan, ya, dengan single dose, maka absorpsinya ini akan berlangsung lebih cepat, ya, di mana absorpsi ini kemudian akan meningkatkan konsentrasi yang diinginkan, ya, sehingga penurunan laju absorpsi ini mungkin akan menghasilkan efek di mana efek dari obat tersebut, ya, menjadi tidak adekuat lagi, ya. Jadi di sini terjadi penurunan laju absorpsi sehingga menyebabkan ketidakefektifan dari obat tersebut, ya, karena laju untuk mencapai target aksi dari obat tersebut juga akan menurun, seperti itu, ya. Nah, kemudian efek yang terjadi pada proses interaksi dalam proses absorpsi ini, ya, ada beberapa hal yang kemudian kita
menjadi fokus di sini, yang pertama adalah terjadinya efek pada perubahan gastrointestinal ya, pada perubahan pH gastrointestinal ya. Nah, di sini terjadi interaksi obat yang disebabkan karena adanya perubahan pH pada gastrointestinal ya. Nah, obat-obat yang kemudian melewati membran mukosa ya, melalui proses difusi pasif itu tergantung dari sifat-sifat obat itu ya, yaitu dia bersifat tidak terionisasikan ya, tetapi dia larut dalam lipid ya. Nah, untuk obat-obat yang bisa melewati membran mukosa, persyaratannya itu adalah dia berada dalam bentuk tidak terionisasikan dan dia juga larut dalam lipid ya, atau dia lebih larut lemak. Nah, absorpsinya di sini ya itu tergantung dari pKa dari obat, yaitu bagaimana sifat kelarutannya dalam lemak ya, dimana pH ini kemudian pH yang terkandung pH yang dimiliki oleh gut atau usus ini ya, mempunyai pH yang lebih basa, yang kemudian akan berpengaruh atau mempengaruhi formulasi dari suatu obat ya. Nah, sehingga diberikan contoh di sini adalah asam salisilat ya, dimana asam salisilat ini dia akan lebih banyak kemudian diabsorpsi pada pH yang lebih rendah dibandingkan pada pH yang lebih tinggi ya. Jadi kesimpulannya di sini adalah pH dari gastrointestinal itu akan berpengaruh pada proses absorpsi dari suatu obat ya, dimana proses absorpsi dari suatu obat ini dipengaruhi sendiri oleh pKa dari obat itu ya, ketetapan asam dari masing-masing obat itu kita melihat dari pKa obat dan juga sifat kelarutannya dalam lemak ya. Nah, sehingga asam salisilat yang notabene itu dia bersifat asam, dia itu lebih mudah kemudian atau lebih banyak diabsorpsi pada daerah pH yang rendah dibandingkan pada pH yang tinggi. Berarti dia lebih banyak diabsorpsi di bagian lambung dibandingkan pada bagian usus ya, karena di bagian lambung kita mempunyai pH yang lebih rendah, yaitu sekitar 2-3 dibandingkan dengan usus yang mempunyai pH lebih basa. Ini kita next saja ya. Kemudian yang berikutnya adalah proses absorpsi, kelasi dan mekanisme pembentukan kompleks ya. Nah, untuk charcoal itu arang aktif ya, arang aktif. Nah, arang aktif ini bertindak sebagai agen pengadsorpsi ya, yang kemudian diaplikasikan atau yang kerjanya itu di bagian usus ya, untuk mengatasi terjadinya overdosis dari suatu obat atau menghilangkan material-material yang sifatnya toksik ya. Jadi dia menyerap toksin-toksin yang ada di dalam tubuh ya. Nah, tetapi itu dapat berefek pada absorpsi dari suatu obat yang diberikan pada dosis terapi ya. Jadi meskipun arang aktif ini digunakan untuk menghilangkan material-material toksik, tetapi juga dia bisa mempengaruhi absorpsi dari obat-obat lain ya, seperti itu. Nah, kemudian contoh berikutnya adalah antasida. Nah, antasida ini juga diabsorpsi ya, juga mengabsorpsi ya, dapat mengabsorpsi sejumlah besar obat-obatan, tetapi sering melalui mekanisme interaksi ya. Contohnya di sini adalah tetrasiklin ya, merupakan antibakteri yang kemudian dapat membentuk kelat
ya, dapat kemudian membentuk kelat dengan berbagai macam ion-ion divalen dan trivalen seperti kalsium, aluminium, bismut dan besi ya. Nah, untuk membentuk kompleks ini ya, pembentukan kompleks ini menyebabkan ya buruknya absorpsi dan efek dari antibakteri tadi ya, dari tetrasiklin antibakteri ini ya. Jadi karena adanya antasida yang kemudian bisa membentuk kompleks dengan tetrasiklin ya, di mana antasida ini biasanya mengandung aluminium ya, bismut itu bisa membentuk kompleks dengan tetrasiklin sehingga menyebabkan absorpsi dari tetrasiklin itu menurun, sehingga secara otomatis efeknya juga akan menurun. Nah, bagaimana cara mengatasinya ya? Jadi kalau misalnya pasien harus meminum obat tersebut ya dan tidak ada pengganti lainnya, maka caranya itu adalah membagi dosis itu menjadi 2-3 kali ya. Membagi dosis menjadi 2 sampai 3 jam ya. Jadi memberikan jeda interval antara 2 sampai 3 jam antara meminum obat yang satu dengan obat yang lainnya. Nah, ini akan mengurangi efek yang ditimbulkan akibat terjadinya interaksi seperti itu ya. Jadi diberikan interval waktu jeda meminum obat yang pertama, kemudian 2 sampai 3 jam baru kemudian meminum obat yang ketiga seperti itu ya. Nah, contoh yang lainnya adalah penisilin ya, di mana terjadinya perubahan atau penurunan bioavailabilitas yang disebabkan karena adanya antasida, yang di mana antasida ini juga bisa membentuk kelat dengan penisilin seperti itu. Kemudian berikutnya adalah kolestiramin ya. Kolestiramin ini merupakan obat penukar ion yang kemudian bisa terikat pada asam-asam empedu dan metabolit kolesterol di dalam usus, dan bisa juga kemudian terikat pada sejumlah obat seperti digoxin, warfarin dan levotiroxin ya, sehingga menyebabkan penurunan dari obat-obat tersebut seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah perubahan dari motilitas gastrointestinal ya, perubahan gerakan ya. Motilitas itu adalah gerakan pada lambung dan usus ya, motilitas gastrointestinal. Nah, ya, karena banyaknya obat-obat yang kemudian sebagian besar itu diabsorpsi ya pada bagian bawah gastrointestinal, dalam hal ini adalah usus kecil atau usus halus, maka obat-obat ini dapat mengubah laju di mana obat-obat ini kemudian ya, di mana pengosongan lambung ini dapat mengubah absorpsi dari obat ya. Jadi obat itu bisa mengubah laju pengosongan lambung dari obat dari gastrointestinal yang akan berpengaruh pada absorpsi dari obat lain ya. Jadi misalnya obat A ini akan menyebabkan meningkatnya laju pengosongan lambung ya, meningkatkan laju pengosongan lambung, sehingga absorpsi dari obat tersebut ini akan tidak maksimal. Artinya ketika obat itu misalnya dia harusnya diabsorpsi di lambung, tetapi karena menyebabkan laju pengosongan lambung yang lebih cepat, sehingga obat tersebut belum kemudian terabsorpsi secara sempurna, tetapi sudah masuk ke daerah usus atau duodenum. Contohnya di sini adalah propantelin ya. Kemudian di mana pengosongan lambung ini kemudian ditunda ya, dan akan mengurangi absorpsi dari paracetamol ya. Jadi ceritanya di sini paracetamol ini harusnya dia
absorpsi di small intestine atau di usus halus ya. Tetapi karena dengan adanya propantelin ini yang bisa menyebabkan penundaan laju pengosongan lambung, artinya paracetamol ini akan berada lama di dalam lambung ya, sehingga dia akan lambat untuk diabsorpsi seperti itu. Akhirnya apa? Karena lambat diabsorpsi, otomatis efek yang kemudian diinginkan dari paracetamol juga itu, maka dia akan terlambat ya, seperti itu. Tetapi di sini perlu dicatat adalah jumlah obat yang diabsorpsi di sini tidak berubah ya. Jadi meskipun dia terlambat dalam hal diabsorpsi, tetapi tetap jumlah dosis yang kemudian diabsorpsi itu tidak berubah ya. Jadi paracetamol 500 mg misalnya tetap akan terabsorpsi sebanyak 500 mg. Tetapi tadi ya, karena dia lama di lambung, maka juga waktu mula kerja obat juga itu akan menjadi lebih lama. Nah, kemudian berikutnya adalah induksi atau inhibisi dari beberapa protein transporter. Nah, protein-protein transporter ini akan berpengaruh pada proses absorpsi dari suatu obat ya. Nah, di mana bioavailabilitas oral dari beberapa obat ini akan dibatasi oleh adanya protein transporter ya, protein transporter, yang dimana dia akan menolak obat ya, akan menolak obat yang kemudian didifusikan ya, yang didifusikan akan masuk ke dalam ke dalam bagian usus seperti itu. Nah, seperti diberikan contoh di sini adalah digoxin yang merupakan substrat dari glikoprotein ya. Nah, di mana obat ini dapat menginduksi protein ya, suatu protein transporter obat ini ya. Nah, seperti rifampicin ya, yang kemudian dapat menurunkan bioavailabilitas dari digoxin ya. Jadi ketika digoxin ini dikonsumsi bersama dengan rifampicin, maka rifampicin ini akan mengurangi bioavailabilitas dari digoxin ya, akan mengurangi bioavailabilitas dari digoxin karena dia menghambat glikoprotein karena dia menghambat protein transporter dari digoxin ya, yang akan membawa digoxin ini masuk melewati usus seperti itu ya. Jadi dia menghambat protein transporter dari digoxin tadi ya. Kemudian yang berikutnya adalah malabsorption yang disebabkan oleh obat. Artinya kegagalan absorpsi ya, kegagalan absorpsi yang disebabkan oleh obat. Nah, contoh di sini adalah neomycin. Nah, neomycin ini bisa menyebabkan sindrom malabsorpsi ya, menyebabkan sindrom malabsorpsi. Nah, di mana efeknya ini akan merusak absorpsi dari sebagian besar obat ya, contohnya adalah digoxin ya. Jadi ketika neomycin ini digunakan bersama dengan digoxin, maka digoxin ini secara otomatis dia tidak akan bisa terabsorpsi karena neomycin ini bisa menyebabkan kegagalan absorpsi sindrom ya, seperti itu. Nah, di sini diberikan contoh beberapa interaksi obat dalam hal absorpsi. Yang pertama adalah ini adalah drug affected, artinya obat yang dipengaruhi ya. Kemudian ini adalah obat yang berinteraksi dengan digoxin ini, dan kolom ketiga ini adalah efek apa yang dihasilkan dari interaksi tersebut. Yang pertama adalah digoxin ya. Kemudian yang berinteraksi adalah metoclopramid. Nah, hasilnya ini adalah mengurangi absorpsi dari digoxin ya. Jadi ketika digunakan secara bersama-sama, maka absorpsi dari digoxin ini akan terhambat. Kemudian propantelin ini justru akan meningkatkan absorpsi dari digoxin. Nah, ini tergantung dari perubahan mortalitas dari usus ya.
Kemudian ada obat yang dipengaruhi yaitu digoxin, kemudian levothyroxine dan warfarin, di mana obat yang berinteraksi di sini adalah kolestiramin, ya. Nah, interaksi yang dihasilkan di sini adalah uh, mengurangi absorpsi, ya, mengurangi absorpsi yang disebabkan karena pembentukan kompleks dengan kolestiramin, ya. Tadi kolestiramin ini merupakan suatu obat yang penukar ion, ya, yang kemudian bisa menyebabkan berbagai macam kompleks dengan obat-obat tertentu, ya, yang akan mengurangi absorpsi dari obat tersebut, ya. Jadi yang diturunkan absorpsinya itu adalah digoxin, levothyroxine dan warfarin. Kemudian berikutnya adalah ketokonazol. Nah, dia berinteraksi dengan antasida, ya. Antasida ini obat-obat mah. Kemudian dengan H2 reseptor antagonis, ya. Kemudian dengan proton pump inhibitor. H2 reseptor antagonis ini adalah obat-obat yang digunakan untuk mah. Contohnya adalah ranitidin, ya, simetidin, famotidin. Sedangkan untuk proton pump inhibitor ini adalah obat mah juga seperti lansoprazol dan omeprazol. Nah, apa hasilnya? Hasilnya adalah akan mengurangi, ya, absorpsi dari ketokonazol yang disebabkan karena penurunan disolusi, ya. Jadi ketokonazol dikonsumsi dengan obat-obat antasida, H2 reseptor antagonis dan proton pump inhibitor ini akan menyebabkan pengurangan proses disolusi dari ketokonazol tablet ini, ya. Sehingga apa? Proses disolusi itu adalah proses di mana senyawa obat itu larut dalam cairan tubuh, ya. Khususnya di sini adalah pada cairan lambung, sehingga dengan proses disolusi ini maka obat itu kemudian gampang untuk terabsorpsi. Nah, tapi karena adanya obat antasida, H2 reseptor antagonis, proton pump inhibitor ini akan menyebabkan pengurangan disolusi dari ketokonazol, sehingga menyebabkan pengurangan juga, ya, penurunan absorpsi dari ketokonazol itu sendiri. Nah, kemudian berikutnya adalah penisilamin dan antasida yang mengandung ion-ion Al3+ atau Mg2+, ya, ataukah mengandung Fe3 atau juga dengan makanan. Nah, ya, pembentukan penisilamin kelat. Nah, ini bisa menyebabkan, ya, obat-obat yang ini itu bisa menyebabkan kelat dengan penisilamin. Nah, sekali lagi pembentukan kelat ini akan menyebabkan penurunan absorpsi dari obat yang dipengaruhi, ya, dalam hal ini adalah penisilamin. Kemudian metotreksat dengan neomisin, ya. Metotreksat ini obat kanker, neomisin ini adalah antibakteri. Nah, atau antibiotik, ya. Nah, di sini menyebabkan neomisin ini akan menginduksi terjadinya malabsorpsi, ya. Jadi neomisin menginduksi terjadinya malabsorpsi sehingga metotreksat ini tidak bisa kemudian diabsorpsi. Kemudian quinolon, ya, dengan antasida, kemudian dengan susu, kemudian dengan zinc dan juga dengan ion besi, ini akan menyebabkan pembentukan kompleks juga, ya, yang kemudian akan menyebabkan buruknya absorpsi dari quinolon tadi, ya. Jadi ini susah kemudian untuk terabsorpsi, ya. Jadi kalau sukar untuk terabsorpsi, secara otomatis efek obat yang diinginkan itu tidak akan terjadi. Nah, kemudian tetrasiklin dengan antasida, ya, yang mengandung aluminium, kalsium, magnesium atau dengan bismut, ya, kemudian dengan susu, kemudian zinc dan juga dengan feri. Ini sama juga, ya. Ini akan membentuk kelat, ya, membentuk kelat sehingga tetrasiklin ini akan sukar untuk terabsorpsi. Akibatnya apa? Efek yang diinginkan dari tetrasiklin ini tidak akan kita capai. Nah, kemudian pada tahap distribusi, ya, interaksi pada proses distribusi. Nah, interaksi pada proses distribusi ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah interaksi pada protein binding, ya, protein binding. Jadi apa itu protein binding? Protein binding itu adalah sejenis protein yang dimana obat-obat ini akan terikat pada protein-protein tertentu setelah dia melewati proses absorpsi.
ya. Jadi setelah obat itu melewati proses absorpsi, maka dia akan terikat dengan protein tertentu, seperti itu. Jadi obat-obat ini ada yang memiliki protein binding 89%, kemudian 90%, 85%, ya. Nah, uh, ketergantungan konsentrasi, ya, ketergantungan konsentrasi dan afinitas relatif dari obat-obat tersebut pada binding site atau sisi terikat dengan proteinnya, ini akan menyebabkan obat, ya, akan bisa berkompetisi dengan obat yang lain untuk menduduki binding site yang tadi, ya, seperti itu. Jadi kan obat itu akan terikat dengan protein binding, ya. Nah, protein binding dengan suatu protein. Nah, untuk terikat dengan suatu protein, dia harus mempunyai ada yang namanya binding site, yaitu tempat di mana obat ini terikat dengan protein, ya. Nah, karena adanya sistem seperti ini, maka ini akan menyebabkan terjadinya kompetisi antara satu obat dengan obat yang lain untuk menduduki protein binding site yang tadi, ya, tempat terikatnya tadi, seperti itu. Nah, jadi nanti akan terjadi kompetisi antara obat yang satu dengan obat yang lainnya, ya. Contoh displacement atau penggantian tempat, ya, yang terjadi di sini adalah warfarin yang diberikan, ya, warfarin yang pemberian warfarin yang diberikan bersama dengan kloralhidrat, ya, dan ini akan menyebabkan kloralhidrat ini, ya, metabolitnya yaitu trichloroacetic acid, ya, di mana metabolit dari kloralhidrat ini yaitu trichloroacetic acid ini mempunyai afinitas yang lebih kuat, ya, dengan protein yang terikat dengan warfarin, sehingga dia bisa mengganti posisi dari warfarin tersebut, seperti itu, ya. Jadi awalnya warfarin itu terikat dengan suatu protein tertentu, tetapi karena adanya suatu metabolit dari kloralhidrat yaitu trichloroacetic acid yang kemudian mempunyai afinitas pengikatan yang lebih tinggi daripada warfarin dengan proteinnya, maka si trichloroacetic acid ini berhasil kemudian untuk mengganti posisi dari warfarin tersebut, ya, sehingga warfarin tidak terikat lagi dengan proteinnya, tetapi digantikan oleh trichloroacetic acid. Nah, ini saya skip saja. Kemudian berikutnya adalah induksi atau inhibisi dari protein-protein transport, ya, protein-protein transport. Nah, ini sangat menarik, ya, ketika kita memperkenalkan bahwa distribusi obat-obat itu melewati sawar darah otak dan beberapa organ-organ tertentu, itu kemudian dibatasi oleh suatu mekanisme aksi dari suatu protein transporter, ya, yang dikenal dengan P-glikoprotein. Nah, protein-protein ini secara aktif membawa obat-obat ini keluar sel, yang kemudian akan membawa obat-obat keluar sel, yang kemudian mereka akan secara pasif akan masuk ke dalam sel, seperti itu. Nah, obat-obat ini kemudian, ya, obat-obat yang sifatnya menginhibisi atau sebagai inhibitor dari transporter ini, ya, dapat meningkatkan, ya, pengambilan obat atau substrat obat pada otak, ya, atau obat-obat yang kemudian bekerja pada sistem saraf yaitu di otak, ya, yang akan kemudian meningkatkan efek samping dari
akan meningkatkan, yang akan memberikan efek ya, yang akan memberikan apakah meningkatkan efek dari obat-obat CNS atau efek samping dari obat-obat CNS, ataukah memberikan manfaat ya. Jadi kesimpulan di slide ini adalah ada suatu protein transporter obat yang dinamakan dengan pleglycoprotein, di mana pleglycoprotein ini sangat aktif kemudian sebagai transporter obat ya, di mana obat-obat ini justru kemudian bisa menghambat ya, akan bertindak sebagai penghambat kerja dari P-glikoprotein ini ya, sehingga menyebabkan peningkatan pengambilan obat pada daerah-daerah saraf atau pada otak, yang kemudian akan menimbulkan dua efek ya. Apakah dia akan meningkatkan efek samping dari efek samping obat itu akan memberikan efek yang merugikan ya pada sistem saraf pusat, ataukah justru kemudian memberikan efek manfaat seperti itu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah interaksi pada tahap metabolisme obat. Ya, untuk tahap metabolisme ini ya, interaksi yang terjadi pada tahap metabolisme ini tentunya akan berkaitan dengan proses-proses biotransformasi ya, metabolisme, kemudian degradasi secara biochemical atau biokimia yang terjadi selama proses metabolisme ya. Nah, di mana beberapa obat atau hampir semua obat ini kemudian akan dimetabolisme di dalam hati, yang kemudian akan melibatkan ya suatu enzim yang memang mempunyai peran dalam proses metabolisme di dalam hati, yaitu enzim sitokrom P450. Nah, untuk proses-proses biotransformasi ini terjadi dalam dua fase. Yang pertama adalah fase pertama, yaitu proses terjadinya oksidasi, kemudian terjadinya proses reduksi ataukah hidrolisis ya. Nah, pada proses fase pertama ini, obat ini akan diubah menjadi senyawa yang lebih polar. Kemudian pada proses kedua adalah proses glukuronidasi atau glucuronidation, yaitu proses di mana obat-obat ini akan diubah menjadi suatu senyawa yang lebih diubah menjadi suatu senyawa lain ya. Nah, ataukah bisa diubah menjadi suatu senyawa yang inaktif atau tidak aktif secara farmakologi. Nah, untuk fase pertama, enzim yang berperan di sini adalah enzim sitokrom P450 ya. Ada beberapa subfamili atau spesies dari sitokrom P450 ini, tetapi yang paling penting di sini adalah yang sangat berperan itu adalah CYP1A2 ya, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 dan CYP3A4. Sedangkan untuk fase kedua ada beberapa enzim yang berperan di sini adalah UDP glucuronil transferase, kemudian metil transferase dan N-asetil transferase. Nah, kemudian yang berikutnya adalah interaksi yang terjadi pada tahap adanya perubahan metabolisme pada first phase effect atau metabolisme tahap pertama ya. Yang pertama adalah karena adanya perubahan laju aliran darah menuju ke hati ya. Nah, sejumlah obat yang kemudian memiliki tingkat kelarutan pada lipid yang tinggi itu akan secara substansial akan mengalami proses biotransformasi ya di dalam first phase ini ya, di mana mereka akan melewati dinding usus dan hati yang kemudian yang kemudian di mana beberapa obat ini juga terbukti ya dapat menimbulkan efek pada
tahap metabolisme hati ini yang disebabkan karena adanya perubahan laju aliran darah menuju ke hati ya. Nah, seperti contohnya adalah meningkatnya bioavailabilitas dari beta blocker ya, beta blocker ketika dia dikonsumsi bersama dengan hidralasin ya. Kemungkinan hal ini disebabkan karena perubahan laju aliran darah ke dalam hati, ataukah disebabkan karena adanya perubahan dalam hal metabolisme seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah adanya inhibisi atau induksi yang disebabkan karena adanya obat yang bisa kemudian menginhibisi atau menginduksi kerja dari enzim sitokrom P450 ya. Nah, seperti contohnya di sini adalah jus grapefruit ya, jus anggur yang kemudian memiliki efek menghambat sitokrom P450 khususnya isoenzim CYP3A4 yang kemudian bisa menyebabkan pengurangan metabolisme dari obat-obat kalsium kanal blocker ya. Akibatnya apa? Jika metabolisme sejumlah obat ini dihambat, maka obat ini akan menumpuk di dalam tubuh ya, yang justru akan menimbulkan banyak toksin di dalam tubuh seperti itu. Kan seharusnya obat itu harus cepat-cepat dimetabolisme ya, supaya dia tidak kemudian berlama-lama di dalam tubuh, sehingga kita bisa kemudian mengekskresikannya lebih cepat ya. Lebih cepat itu lebih baik ya untuk kasus-kasus obat seperti itu. Nah, tapi karena dia dihambat kerja enzim P450-nya untuk memetabolisme kalsium kanal blocker, sehingga yang terjadi adalah kalsium kanal blockernya ini tetap tinggal di dalam tubuh itu dalam jangka waktu yang lama seperti itu ya, sehingga justru akan menimbulkan efek yang berbahaya bagi tubuh kita. Nah, kemudian yang kedua adalah menginduksi enzim ya. Nah, menginduksi enzim ini contohnya adalah rifampicin ya. Contohnya adalah obat rifampicin. Nah, rifampicin ini adalah suatu obat yang bisa menginduksi enzim sitokrom P450, bisa mempercepat kerja dari enzim P450 ya, sehingga menyebabkan jika jika berinteraksi dengan obat siklosporin ya, di sini bisa menyebabkan serum level dari siklosporin ini ya, kita lihat di sini menyebabkan ya penurunan dari serum level dari siklosporin ya, menurunkan serum level dari siklosporin. Nah, efek yang ditimbulkan karena adanya induksi enzim atau enzim induction ini adalah memungkinkan terjadinya kelambatan dari onset dan lambat kemudian untuk ditangani ya. Artinya memungkinkan kerja obat itu ya, onset itu kan waktu mula kerja obat ya, akan memungkinkan waktu mula kerja obat itu akan terlambat ya, akan terhambat seperti itu. Jadi kalau obat rifampicin ini dia menginduksi kerja dari enzim sitokrom CYP3A4 yang berperan dalam proses metabolisme siklosporin, maka onset kerja dari siklosporin ini akan terhambat ya. Nah, bagaimana cara kita kemudian menghindari hal tersebut atau menghindari interaksi tersebut ya? Maka dengan cara jika ya, di sini dikatakan bahwa jika suatu obat itu menurunkan efek dari obat yang lain yang disebabkan karena adanya penginduksian enzim ya, ini memungkinkan terjadinya akomodasi yang akomodasi interaksi yang sederhana ya, melalui peningkatan dosis dari obat yang
dipengaruhi ya. Jadi seperti tadi ya, karena siklosporin itu onsetnya menurun karena adanya rifampisin yang merupakan penginduksi enzim ya, sehingga onset itu menurun, maka kita bisa meningkatkan dosis dari siklosporin tadi ya, karena siklosporin ini yang kemudian dipengaruhi efeknya seperti itu. Jadi bisa meningkatkan dosis dari siklosporin seperti itu ya. Nah, tetapi catatannya di sini adalah tetap kemudian kita memonitoring dengan baik ya serum level atau konsentrasi serum dari siklosporin tadi, karena kita tidak tahu ya, karena kita tidak tahu kapan kapan penginduksian obat itu berhenti ya. Jadi kita tidak tahu kapan penginduksian obat itu berhenti. Jadi kita tidak tahu kapan si rifampisin ini selama apa dia menginduksi kerja dari enzim CYP 450 ini ya, sehingga ketika efek menginduksinya telah hilang secara otomatis secara otomatis bisa saja dosis siklosporin itu kembali menjadi normal. Dan kalau misalnya kita tidak memonitoring kadar serum level dari siklosporin tadi, bisa saja pasien itu akan kelebihan dosis siklosporin ya, seperti itu. Jadi tetap harus dipantau serum level dari siklosporinnya ya. Nah, ini dikatakan sini ya, peningkatan dari dosis obat ini justru akan memungkinkan terjadinya overdosis ketika metabolisme obat tersebut kembali normal ya. Nah, jadi karena kita tidak tahu kapan rifampisin itu berhenti menginduksi enzimnya, maka kemungkinan akan terjadi overdosis kalau kita tidak memonitoring konsentrasi serum level dari obat yang dipengaruhi. Nah, kemudian yang ketiga adalah inhibisi enzim ya. Inhibisi enzim ini akan menghasilkan pengurangan metabolisme ya, menurunkan metabolisme dari obat yang dipengaruhi, sehingga obat-obat ini akan terakumulasi di dalam tubuh ya, justru akan menimbulkan efek yang berbahaya bagi tubuh kita. Nah, diberikan contoh di sini adalah peningkatan level plasma dari sildenafil ya setelah penggunaan ritonavir selama 7 hari ya. Ini memungkinkan kemungkinan disebabkan karena ritonavir ini menghambat kerja dari enzim CYP3A4 yang berfungsi atau bertugas untuk memetabolisme sildenafil. Nah, kemudian berikutnya adalah metabolisme obat karena adanya faktor-faktor genetika ya. Nah, tidak dipungkiri bahwa adanya keragaman genetika dalam tubuh manusia ini juga ditemukan ya, berdasarkan penelitian juga justru menimbulkan interaksi yang terjadi di dalam tubuh ya, khususnya dalam hal metabolisme ini ya. Nah, diberikan contoh di sini adalah CYP2D6 ya, yang kemudian terdapat ya, proporsinya itu bervariasi 5-10% di dalam ras Kaukasian. Sedangkan untuk orang Asia dan orang-orang hitam itu 0-2% ya. 2% itu CYP2D6. Nah, keragaman inilah yang kemudian bisa menjelaskan kenapa beberapa pasien itu justru meningkat efek toksiknya ketika diberikan obat yang berinteraksi ya, sementara orang-orang yang lainnya itu tidak menimbulkan efek seperti itu ya. Jadi ada pengaruh dari ras-ras ini ya. Jadi misalnya CYP2D6 ini dia karena dia punya 5-10% dalam ras Kaukasian, secara otomatis obat-obat yang dimetabolisme oleh CYP2D6 ini dia akan lebih cepat termetabolisme dibandingkan dengan
yang terdapat pada orang-orang Asia dan orang-orang hitam yang hanya konsentrasi CYP2 di enamnya itu hanya sekitar 0 sampai 2%. Ya. Kemudian interaksi pada tahap ekskresi. Nah, interaksi pada tahap ekskresi ini akan terkait dengan pH pada cairan renal tubular ya. Kemudian terkait dengan sistem transport aktif. Kemudian juga terkait dengan laju aliran darah pada ginjal yang akan berpengaruh pada ekskresi dari obat-obat. Ya. Kita baca dulu sedikit pelan-pelan ya. Nah, reabsorpsi pasif dari obat-obat yang kemudian tergantung pada pada sifat senyawa-senyawa obat tersebut, yaitu dia terionisasi dan dalam bentuk yang larut dalam lemak ya. Artinya itu tergantung dari pKa dan pH dari urin tersebut ya. Jadi tergantung dari pKa obat dan pH dari urin. Nah, hanya obat-obat yang tidak terionisasi dan larut dalam lemak yang kemudian bisa berdifusi ya melewati membran lipid pada sel-sel tubulus yang ada pada ginjal. Nah, jadi pada pH alkali, yaitu pH yang tinggi, obat-obat yang mempunyai sifat keasaman yang rendah yang memiliki pKa 3 sampai 7,5 ya, yang kemudian berada pada bentuk ionisasi dan tidak larut lipid ya. Nah, ya, sebagian besar berada pada bentuk yang terionisasi dan tidak larut lipid ya, maka obat-obat tersebut tidak dapat berdifusi masuk melewati sel-sel tubulus ya, yang kemudian ini berarti akan tertahan pada urin dan akan tertahan dalam urin dan akan dihilangkan dari tubuh ya. Nah, jadi perubahan pH ini dapat meningkatkan sejumlah obat-obat yang kemudian terionisasi, di mana urin yang alkali ini untuk obat-obat yang asam, sedangkan urin yang sifatnya asam ini untuk obat-obat yang sifatnya basah ya, akan meningkatkan kehilangan obat ya, seperti itu. Jadi perubahan pH ini akan meningkatkan sejumlah bentuk ya, akan meningkatkan sejumlah bentuk dari obat-obat yang terionisasi ya, sehingga akan meningkatkan kehilangan dari obat-obat tersebut. Nah, diberikan contoh di sini ini. Nah, jika tubular filtrat itu asam ya, diasamkan, maka sebagian besar molekul-molekul yang sifatnya itu asam ya, akan tetap berada pada bentuk yang tidak terionisasi dan larut lemak. Nah, ini akan mengakibatkan dan dapat kembali melewati membran lipid dan tubulus ginjal melalui proses difusi sederhana. Tetapi obat-obat ini akan tertahan ya. Berbeda jika urin itu dalam bentuk alkali ya. Dalam urin yang bentuk alkali yang pH-nya itu alkali, maka sebagian besar obat-obat yang memiliki maka sebagian besar molekul-molekul obat itu akan berada pada keadaan yang terionisasi dan tidak larut lipid ya. Pada bentuk ini, maka molekul-molekul itu tidak dapat berdifusi secara bebas melewati membran, dan kemudian dia akan
akan hilang ya, akan hilang di dalam urin ya. Jadi kalau ini ya asid tubular ya, kalau asid tubularnya bersifat asam, maka obat itu akan kembali ya, akan kembali melewati plasma tubular ya melalui proses difusi ya. Tetapi kalau dia dia tubular filtratnya ini bersifat basah, maka obat itu akan keluar bersama dengan urin ya. Tentunya yang lebih berbahaya itu adalah dia kembali masuk ke dalam melewati ya, karena ini dia seharusnya dia dikeluarkan, tapi karena dia melewati kembali sel-sel tubular, maka dia akan masuk kembali ke dalam tubuh kita ya. Justru ini yang akan lebih berbahaya ya dibandingkan dengan yang bentuk seperti ini, karena dia akan keluar bersama urin ya. Kalau alkalin tubularnya dia basah ya, maka dia akan keluar bersama dengan urin. Nah, kemudian berikutnya adalah perubahan ekskresi aktif dari renal tubular ya. Nah, obat-obat yang menggunakan sistem transport aktif ya yang sama pada renal tubular ini akan berkompetisi dengan obat yang lainnya untuk diekskresikan. Contohnya adalah probenesid yang mengurangi ekskresi dari penisilin. Nah, probenesid ini kemungkinan juga menghambat beberapa dari transporter yang ada pada ginjal ya. Transporter ini seperti P-glikoprotein juga ada dalam ginjal, dan obat-obat dapat berubah ya, yang perubahannya ini dapat mempengaruhi ya eliminasi dari obat-obat melalui ginjal dan juga dari beberapa obat ya. Jadi probenesid akan mengurangi ekskresi dari penisilin. Nah, contohnya di sini adalah cefalosporin, ya, dapson, methotrexate, penisilin, quinolone. Yang berinteraksi itu adalah probenesid. Nah, interaksinya adalah serum level dari obat yang dipengaruhi ini akan meningkat ya. Karena serum levelnya meningkat, maka ini akan mengakibatkan kemungkinan terjadinya toksisitas pada yang disebabkan oleh peningkatan serum level dari obat ini. Jadi obat ini akan menimbulkan toksisitas. Sedangkan untuk methotrexate dengan salisilat dan beberapa obat NSAID ya, methotrexate serum level dari methotrexate ini akan meningkat ya, dan menyebabkan kemungkinan terjadinya toksisitas yang serius yang disebabkan oleh methotrexate karena serum levelnya meningkat ya. Artinya dia tidak bisa diekskresikan bersama dengan urin tadi. Nah, kemudian berikutnya adalah perubahan pada laju aliran darah pada ginjal ya. Laju aliran darah melalui ginjal ini secara khusus ya dikontrol oleh produksi prostaglandin ya. Nah, jika sintesis dari prostaglandin ini dihambat oleh ekskresinya oleh beberapa jika sintesis dari prostaglandin ini dihambat, maka ekskresi dari beberapa obat itu juga akan menurun ya. Nah, interaksi ini seperti terjadi pada interaksi antara serum litium dengan NSAID ya. Nah, di mana terjadi interaksi antara serum litium dengan NSAID ya, seperti itu. Di sini tadi laju aliran darah ini dipengaruhi oleh prostaglandin ya, yang akan menyebabkan terjadinya vasodilatasi. Jadi kalau terjadi vasodilatasi artinya laju aliran darah itu akan semakin lancar ya. Tetapi kalau dihambat sintesisnya oleh suatu obat, maka ekskresi dari obat-obat tertentu juga akan terhambat ya, karena kalau sintesis prostaglandin ini dihambat,
itu akan menyebabkan vasokonstriksi, ya, vasokonstriksi, sehingga laju aliran darah itu menjadi terhambat. Nah, kalau laju aliran darah ini terhambat pada ginjal, maka ekskresi dari obat-obat yang lain itu juga akan terhambat. Kan obat-obat yang sudah melalui proses metabolisme kan itu akan ikut bersama dengan darah, ya. Darah itu kan kemudian nanti akan masuk ke dalam ginjal untuk diekskresikan lagi, ya. Obat-obat tersebut akan diekskresikan lagi. Nah, darah itu akan menuju ke ginjal. Nah, tapi karena prostaglandin ini dihambat, maka akan terjadi yang namanya vasokonstriksi, ya. Vasokonstriksi itu menyebabkan penyempitan pembuluh darah sehingga laju aliran darah itu menjadi terhambat juga. Nah, akibatnya apa? Laju aliran darah yang terhambat ini justru akan menyebabkan ekskresi dari obat-obat tersebut akan menjadi menurun, ya. Nah, obat-obat yang dapat menyebabkan terhambatnya proses sintesis prostaglandin ini adalah NSAID, ya. Jadi dengan mengkonsumsi NSAID, kemudian pada saat yang sama, ya, seperti diberikan contoh ini, litium ini tidak akan kemudian bisa terekskresikan secara normal, ya, karena ada penghambatan prostaglandin. Secara otomatis aliran aliran darah menuju ke ginjal itu terhambat, sehingga serum litium itu kemudian bisa meningkat, ya. Sekali lagi, jika serum level dari suatu obat itu meningkat, maka kemungkinan terjadinya toksisitas itu justru menjadi lebih besar, seperti itu, ya. Untuk interaksi farmakokinetika mungkin saya cukupkan dulu sampai di sini. Nanti kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu interaksi secara farmakodinamika. Saya ucapkan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.